Saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang guru OPTD SDN Gili Barat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah UPTN SDN Gili Barat, yaitu Ibu Nani. Meskipun hari ini Ibu Nani tidak bisa hadir karena ada rapat. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Di sini sebenarnya saya ini ada tugas dari PKG PJOK. Nah, di sini saya disuruh membuat pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini, saya harus kolaborasi dengan komunitas belajar sekolah. Tanpa adanya komunitas belajar sekolah, pembelajaran berbasis proyek ini tidak akan berjalan. Untuk pembelajaran berbasis proyek, saya membuat lapangan permainan Inggris. Mungkin bahasa Maduranya ada yang Tanjan, ada yang Debre, ya benar. Nah, yang kedua, latar belakang saya mengambil proyek membuat lapangan Inggris. Yang pertama, pada saat istirahat, peserta didik perempuan atau kelas kecil belum ada tempat permainan. Nah, di sini waktu peserta didik istirahat untuk yang perempuan atau kelas rendah biasanya cuman jajan. Setelah jajan itu masuk kelas, sudah duduk-duduk di kelas. Beda dengan peserta didik yang cowok. Kalau peserta didik yang cowok itu ada yang bermain voli, bermain sepak bola. Nah, di sini saya ingin membuat lapangan tebrek untuk peserta didik yang perempuan agar lebih aktif di jam istirahat. Yang kedua, peserta didik akan diberikan kebebasan dalam memilih hal yang disukai dalam proses pelaksanaan program sampai menentukan produk yang mereka hasilkan. Nah, di sini peserta didik ini akan ditugaskan untuk membuat produk. Jadi peserta didik ini nanti disuruh membuat produk yang menghasilkan. Yang membuat itu nanti kelas 6. Ya, kelas 6. Yang ketiga, guru dan peserta didik akan menentukan kegiatan apa yang dilaksanakan selama program pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, di sini guru dan peserta didik. Ya, karena di sini saya guru kan harus berkolaborasi dengan kombel atau komunitas belajar sekolah. Jadi saya sebagai guru PJOK itu akan kolaborasi dengan kombel untuk bisa menghasilkan suatu proyek. Nah, tujuan dari program ini, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani di luar ruang atau lingkungan alam yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi baik secara pribadi maupun kelompok. Nah, di sini nanti pada akhirnya peserta didik itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberi tugas yang berbeda. Lalu yang kedua, mendesain dan membuat lapangan permainan Inggris. Nah, di sini peserta didik akan mendesain atau membuat lapangan permainan Inggris sesuai kelompoknya.
Seumpama nanti kelompok 1 itu ditugaskan untuk mendesain, sedangkan kelompok 2 ditugaskan untuk mencari asal-usul permainan engklek itu dari mana, atau peraturannya itu bagaimana. Nah, itu. Yang ketiga, mengaplikasikan keterampilan kerajinan tangan dan kreativitas. Lalu yang keempat, meningkatkan keterampilan kerjasama dan pemecahan masalah. Nah, di sini untuk yang keempat, setiap kelompok ini diusahakan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi untuk suatu proyek ini. Yang selanjutnya adalah capaian dan hasil yang diharapkan. Siswa dapat mendesain dan membuat lapangan engklek sesuai dengan aturan. Nah, yang ini, ya, peserta didik ditugaskan untuk mendesain atau membuat lapangan engklek. Nah, seumpama dalam lapangan engklek itu kan biasanya 1, 2, 1, 2 sama lingkaran. Jadi harus sesuai. Jadi tidak ada yang 2, 2, 2. Jadi diusahakan sesuai dengan yang sudah ada. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Lapangan engklek yang fungsional dan sesuai dengan desain. Struktur program, langkah-langkah proyek, peluncuran proyek, memperkenalkan proyek dan tujuan pembelajaran kepada siswa. Nah, di sini setelah nanti kita membuat proyek engklek, kita memperkenalkan proyek ini dan tujuannya kepada siswa. Kenapa saya mengambil proyek pembuatan lapangan engklek kayak tadi yang pertama itu? Karena peserta didik yang putri itu pada jam saat istirahat lebih sering beli jajan dan duduk-duduk di kelas, kurang aktif gitu. Pengumpulan informasi, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merancang lapangan permainan engklek. Ya, nanti di sini setiap kelompok itu akan mengumpulkan informasi apa saja yang harus dilakukan setiap kelompok itu. Pengembangan dan umpan balik, mengembangkan desain dan memodifikasi sesuai dengan umpan balik. Nah, di sini nanti akan ada umpan balik peserta didik setelah proyek itu telah selesai. Contohnya nanti kelas 1 akan memainkan. Nah, setelah memainkan itu gimana responnya anak-anak yang sudah melakukan permainan itu. Memamerkan hasil proyek dan merayakan pencapaian. Mitra dalam komunitas belajar atau kombel. Guru PJOK membimbing dan mengawasi proyek. Nah, di sini saya sebagai guru PJOK akan membimbing peserta didik dalam melakukan tugas-tugasnya masing-masing dan mengawasi agar, kenapa harus diawasi dan harus dibimbing? Karena agar suatu proyek itu bisa berjalan dengan baik. Dan untuk siswa melaksanakan proyek secara langsung, ya seperti tadi, bisa setiap kelompok melakukan tugasnya masing-masing. Nah, di sini saya membutuhkan bantuan guru matematika atau guru kelas 6 ya, seperti Bu Tuti. Untuk SBDP saya mungkin bisa nanti dibantu dengan Ibu Meli, karena membantu dalam penghitungan ukuran. Untuk guru kelas 6 dalam saat pembuatan lapangan, saya minta tolong kepada guru kelas 6, karena dalam pengukuran lapangan itu benar-benar harus pas. Dan untuk guru SPDP ya biar membantu mendesain agar menjadi estetik lah, atau aspek artistiknya lapangan itu terlihat lebih bagus. Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan.
fasilitas sekolah, lahan atau ruang terbuka, dan peralatan. Kalau fasilitas sekolah, lahan atau peralatan, di sekolah UPTD SDN Gili Barat itu ya insya Allah lengkap, jadi tidak ada kendala untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Sumber daya manusianya ya seperti tadi guru PJOK, guru kelas 6, guru SPDP, dan guru yang lain, dan peserta didik. Anggaran dan dana. Di sini dana atau anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan proyek. Alhamdulillah untuk dana di sini saya memakai cat sisa dari pengecetan ruang guru dan perpus. Jadi pihak sekolah tidak akan mengeluarkan dana sepeser pun. Jadi saya menggunakan cat atau bahan yang sudah ada di sekolah. Begitu. Rencana dan evaluasi. Metode evaluasi, observasi langsung. Di sini saya sebagai guru PJOK akan melakukan observasi langsung kepada peserta didik saat melakukan tugas-tugasnya. Takutnya ada peserta didik yang kurang paham, karena di sini guru PJOK menjadi fasilitator peserta didik jika ada yang ditanyakan. Penilaian rekan sejawat. Lalu kuesioner atau umpan balik dari siswa dan guru. Nah ya seperti tadi, ini umpan balik dari siswa setelah peserta didik itu menggunakan suatu proyek yang telah dibuat oleh kelas 6. Kriteria evaluasi. Kesesuaian lapangan inklik dengan desain, kualitas pembuatan dan fungsionalitas lapangan, kerjasama dan partisipasi siswa selama proyek. Nah di sini kerjasama dan partisipasi siswa dalam proyek itu selalu dipantau, karena kelompok si A atau si B ini aktif atau tidak. Nah jadi diusahakan setiap kelompok itu lebih aktif untuk meningkatkan kerjasamanya. Nah, di sini kemungkinan tantangannya, koordinasi tantangan dalam koordinasi antar anggota. Nah, biasanya kalau anak-anak si kelompok A ditugaskan untuk mendesain suatu gambar, sedangkan kelompok B mencari sejarah atau peraturan dari permainan inklik. Nah, si kelompok 3 tugasnya untuk mengecat lapangan inklik yang akan dibuat. Biasanya namanya anak-anak, meskipun kelompoknya ditugaskan untuk mencari sejarah permainan inklik, dia, wis pak saya aja pak yang ngecat, saya aja pak yang ngecat, pasti begitu. Ya benar, rebutan untuk ngecat. Teknis masalah teknis dalam pembuatan lapangan inklik. Nah, keterbatasan waktu untuk menyelesaikan proyek. Karena ini proyek, jadi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mungkin saya akan melakukan 4 pertemuan. Kalau 1-2 pertemuan itu tidak akan bisa selesai dan kurang maksimal. Jadi saya mungkin bisa melakukan 4 pertemuan kepada peserta didik. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan atau masukan ya. Ya Pak, ini saya tanya, untuk lapangannya itu berarti harus dibuat permanen ya Pak, biar tidak usah buat garis lagi gitu ya Pak. Ya, terima kasih Bu Mei atas pertanyaannya. Ya, untuk lapangan inklik nanti ini yang akan dibuat di halaman SDN Gili Barat akan dibuat permanen, karena biar bisa dipakai setiap hari oleh peserta didik. Jadi nanti kita cek semenarik mungkin, karena saya sebagai guru PJOK sudah meminta
bantuan kepada guru SPDP karena di sekolah ini sudah mempunyai kumpul komunitas belajar. Begitu Ibu Mei. Mungkin ada pertanyaan lain? Kira-kira nanti mau buat berapa buah gitu Pak? Kan ini siswanya banyak, mungkin 1 atau 2 gitu. Ya, terima kasih kepada Ibu Meli. Kalau di sini permainan engkle itu kan ada banyak modelnya Ibu Meli ya. Mungkin nanti saya akan membuat 2 atau 3 lapangan agar peserta didik itu tidak berebut saat bermain. Jadi nanti kelas 1 main yang di sebelah kanan atau yang kelas 2 sebelah kiri. Nah, mungkin begitu Ibu Meli. Mungkin ada pertanyaan lagi? Yang saya tanyakan itu kenapa perbuatan permainan engkleknya itu tidak digaris seperti biasa, seperti anak-anak bermain di rumah gitu, biar tidak terlalu berat kepada bapak juga. Kenapa harus bikin gitu, nanti kan bisa dihapus gitu Pak. Itu kenapa? Selain menarik siswa itu, biar juga gak ada lapangannya itu. Apa namanya, ada cet-cet garis engklek itu tersebut. Ya, terima kasih untuk Ibu Mut atas pertanyaannya. Nah, ya, begini untuk Bu Mut ya. Nah, karena di sini pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini saya itu harus menghasilkan suatu proyek. Nah, kalau seumpama tidak permanen, besok sudah hilang. Nah, itu kan bukan menghasilkan suatu proyek, itu cuma sementara intinya. Jadi karena ini pembelajarannya PBL ini berbasis proyek, jadi diwajibkan harus ada proyek yang harus diselesaikan. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I was driving you home. Even if I go, even if I stay, I'm chasing higher when I'm running out.